Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari ini kita Gereja Katolik diingatkan bahwa kenaikan Tuhan adalah peristiwa cinta. Manusia membutuhkan cinta. Kehidupan tidak akan bermakna bila cinta tidak ditunjukkan. Nah, bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, apakah Anda pernah mendengarkan lagu ini? Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya, para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu, Hosana. Ya, saya suka sekali mendengarkan lagu ini. Lagu ini berjudul Yesus Terangkat ke Surga. Dalam liriknya berbunyi demikian, Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu. Inilah suasana yang dialami Yesus pada hari ini. Ia sudah selesai tinggal di bumi, dan inilah saatnya ia kembali ke pangkuan Bapanya dan duduk di sebelah kanannya. Kini tugas Yesus untuk menyelamatkan manusia tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya ketika ia ada di dunia, tetapi juga ada di tangan manusia. Para murid kini juga bisa menjadi perpanjangan tangannya selama di dunia. Berkat Roh Kudus yang dijanjikannya, Yesus percaya bahwa manusia akan memberitakan Injil kepada segala makhluk, bahwa manusia akan dibaptis demi keselamatan, bahwa manusia akan mengusir setan-setan demi namanya.
dan manusia akan menebarkan benih kasih kepada banyak orang. Menariknya dalam Injil hari ini, setelah kepergian Yesus, para murid tidak banyak bertanya. Mereka langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Dikatakan bahwa pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Umat beriman yang terkasih, kelak kita pun tahu dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, Petrus, ia menyembuhkan orang lumpuh di dekat pintu gerbang indah Bait Allah dengan berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orang itu pun sembuh. Maka ini sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Orang ini pun menjadi sembuh berkat Petrus. Umat beriman yang terkasih, nama Yesus Kristus pun semakin harum berkat pewartaan murid-muridnya. Inilah tanda bahwa meskipun Yesus tidak lagi secara fisik hadir bersama murid-muridnya di bumi, namun karena iman akan Dia, setiap orang yang percaya akan mengalami kasih dan kebaikannya. Hemat saya, peristiwa kenaikan tidak membuat kita terpesona membayangkan kemuliaan surgawi. Bukan itu yang penting. Yang penting ialah ini menjadi saat yang tepat untuk kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita yang hidup di dunia saat ini, kita yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, apakah kita sudah melanjutkan tugas yang Ia berikan kepada murid-muridnya? Murid-murid sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Dan kita saat ini adalah murid-murid Kristus yang hadir di dunia ini secara real, secara nyata. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa seperti Petrus yang menyembuhkan orang yang lumpuh, ataupun seperti murid-murid lainnya yang bisa melakukan mujizat. Tetapi kita bisa melakukan tugas perutusan Yesus dengan cara-cara yang lain. Kita bisa menyembuhkan luka batin orang lain. Kita bisa menghibur orang yang berduka. Kita bisa hadir bersama orang-orang yang menderita. Kita bisa menolong sesama dengan hal-hal yang sederhana, memberikan waktu, memberikan doa, mengunjungi orang sakit, melayani orang-orang yang kita jumpai sesuai dengan passion kita masing-masing. Hemat saya, inilah Injil yang hidup. Bagaimana setiap kita membawa sukacita di dalam hidup kita bersama orang lain. Paus Fransiskus pernah berkata, "Wajah yang cemberut tidak bisa mewartakan Yesus." Sayang sekali jika kita sering berwajah seperti orang yang menghadiri pemakaman, muram dan cemberut. Kita memerlukan sukacita lahir batin, sukacita yang dikaruniakan Roh Allah. Roh Allah inilah yang membimbing kita menuju hidup yang baik dan benar. Sukacita dalam Roh Kudus ini memberi kita kebebasan Kristen sejati. Tanpa sukacita, kita hanyalah orang-orang Kristen yang tidak bisa bebas. Kita justru menjadi budak dari penderitaan kita. Umat beriman yang terkasih, mari kita bersukacita dalam hidup kita sebagai murid Kristus di tengah dunia ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan sampai jumpa.